Selamat pagi, para sahabat terkasih. Berjumpa kembali bersama saya, Dominikus Agus Gunawan, dari bidang spiritual Pukatnas. Kali ini kita akan kembali berjumpa untuk membahas mengenai renungan spiritual yang diberikan oleh Pukatnas. Tema saya pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia, terutama pada masa saat-saat ini kita sedang mengalami masa prapaskah, kita sedang berpuasa. Nah, inilah yang akan kita lihat. Para sahabat terkasih, renungan kita pada hari ini itu saya ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Menjadi garam dan terang dunia. Saya akan bacakan bagian pertamanya dulu. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Para pukater sekalian, apa yang dimaksud kita perlu menjadi garam dunia? Di layar saya tampilkan garam itu suatu serbuk-serbuk halus yang biasanya didapatkan dengan menguapkan air laut. Apa fungsi dari garam ini? Inilah yang akan kita lihat pada bagian yang pertama. Saya akan mengulangi Matius bab 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Tetapi kalau garam itu menjadi hambar, dengan apa lagi ia akan diasinkan? Ia tidak berguna sama sekali, selain untuk dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. Para pukaters yang terkasih, garam itu fungsinya memang yang pertama bisa mengawetkan. Para nelayan yang sudah berhasil menangkap ikan, itu kadang-kadang perlu menyimpan ikannya dalam waktu yang relatif lama. Dan untuk itu ikan itu dilumuri dengan garam. Dan hasilnya adalah menjadi ikan asin yang bisa dimakan oleh para nelayan, oleh kita semua itu pada minggu-minggu atau beberapa bulan yang akan datang. Jadi kita bisa mengawetkannya. Nah, hal ini juga yang perlu kita lakukan sebagai murid Kristus. Kita juga perlu mengawetkan kehidupan kita, kehidupan manusia di dunia ini. Karena pada saat ini di dunia ini banyak sekali berita-berita yang menakutkan, banyak hoax, banyak di media sosial itu adalah berita-berita bohong, berita-berita yang mengancam kita, menakutkan. Nah, itu semua perlu kita lawan. Kita perlu menjadi garam dunia. Kita perlu memberitakan hal-hal yang benar. Bagaimana caranya? Ya, kita juga bisa menggunakan media sosial dengan menggunakan YouTube, dengan menggunakan WhatsApp, dan menyebarkannya dengan menggunakan firman Tuhan. Yang kedua, itu adalah diharapkan garam itu juga bisa memberikan dampak positif kepada kehidupan kita. Misalnya, garam yang digunakan oleh ibu-ibu dalam memasak masakan itu adalah tujuannya untuk menimbulkan rasa. Sehingga bahan baku yang dimasak itu kok tiba-tiba menjadi enak. Nah, itu karena adanya garam. Inilah fungsi yang juga perlu kita lakukan. Sebagai murid Kristus di dunia ini, kita juga harus menimbulkan rasa enak, rasa sedap, sehingga orang-orang menjadi tidak takut akan kehidupan, bisa menjalani kehidupan dengan baik, dengan nikmat. Nah, itulah yang perlu kita lakukan. Mungkin kalau kita memiliki banyak uang, kita bisa membagikan uang kita, memberikan derma. Kita mempunyai banyak ilmu, kita juga bisa membagikan
ilmu atau pengetahuan itu. Sehingga orang juga menjadi bisa menggunakan pengetahuan yang kita bagikan. Jadi para pukater, pengusaha, dan profesional dimanapun Anda berada, Anda bisa menjadi garam dunia dengan membagikan sesuatu yang bernilai bagi orang-orang banyak di sekitar kita. Jadi para pukater sekalian, pada prinsipnya dalam menjalankan tugas sebagai garam dunia, kita harus memberikan dampak kepada dunia ini, memberikan perubahan yang positif, sehingga kehidupan rekan-rekan kita menjadi lebih baik, mereka dapat hidup dengan nyaman, bukan sebaliknya, malahan kita yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga kita timbul ketakutan, kecemasan. Nah, jangan seperti itu. Sekali lagi, para pukater, marilah kita menjadi garam dunia yang mengasinkan dunia, yang memberikan dampak positif kepada kehidupan di sekitar kita. Para pukater yang terkasih, berikutnya kita akan lihat bagaimana kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Nah, saya akan memperlihatkan ayat berikutnya dari Injil Matius, yaitu seperti ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian hingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Para pukater yang terkasih, kita diperintahkan Tuhan menjadi terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Kita sudah diberikan berkat sehingga kita pun menjadi terang yang perlu bisa mengatasi kegelapan pada rekan-rekan kita yang lain. Nah, pada saat kita menjadi terang, kita akan menerangi orang lain, tetapi bukan sebagai lampu sorot. Kalau lampu sorot pada saat di medan perang dulu, kita sering lihat film-film perang, ada lampu sorot yang terang itu untuk menyoroti ke udara di tengah malam ada pesawat tempur musuh nggak yang datang. Musuh sedang ada di mana di perbukitan itu. Kalau ada kita bom, kita tembak. Nah, jadi lampu sorot gunanya untuk melihat kelemahan dari orang lain. Nah, tentu saja kita tidak menggunakan sebagai terang dunia untuk menyoroti kelemahan, bukan. Tetapi kita menampilkan keberadaan kita dan keberadaan orang lain sehingga bisa menjadi contoh. Misalnya pada saat penampilan orang di panggung. Nah, supaya penonton bisa melihat perlu disoroti sehingga orang bisa melihat kelebihannya. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Kita menampilkan kelebihan bukan untuk sombong ya, tetapi untuk menggugah orang lain agar mereka yang tadinya penuh ketakutan, mereka yang tadinya tertidur menjadi terbangun dan bersemangat untuk hidup kembali. Itulah yang perlu kita lakukan pada saat kita menjadi terang dunia. Kita menerangi kegelapan. Nah, pada saat kita sudah menjadi terang, terang itu tadi dikatakan jangan disimpan, tapi kita harus taruh di tempat yang jelas supaya orang lain bisa menikmati. Terang yang kita miliki bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita bagikan kepada orang lain. Ingat para pukaters yang terkasih, kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Kita memiliki ilmu pengetahuan, kita memiliki harta benda, kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan hal itulah yang perlu kita bagikan kepada sesama kita yang mungkin pada saat ini mereka sedang menderita.
Mereka belum memiliki kemampuan seperti yang sudah kita miliki dari Tuhan. Saatnya mungkin belum tiba. Karena itu marilah kita menjadi alat Tuhan untuk menjadi terang dunia, untuk menerangi mereka yang masih ketakutan, mereka yang masih terkebelakang, sehingga mereka pun dapat merasakan kasih Tuhan. Demikianlah para pukater sekalian, kiranya marilah kita bekerja, kita menjadi garam dan terang dunia, sehingga memberikan dampak positif kepada para sesama kita yang saat ini mungkin belum mendapatkan yang mereka butuhkan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.